Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar dengannya senantiasa menguji kita siapa yang amalnya paling ikhlas dan paling benar, ahsanu amalah, yang memiliki amal-amal terbaik. Yang dengan nikmat hidup ini alhamdulillah kita bisa terus memperbanyak kebaikan-kebaikan kita sebagai bekal kehidupan akhirat, agar senantiasa amal-amal kebaikan kita semakin berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kehidupan yang kita dambakan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan senang kehidupannya. Kehidupan di dunia dan juga kehidupan di alam yang lainnya, baik alam barzakh maupun alam akhirat nanti. Ya. Tadi dibacakan salah satu ayatnya. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah dia mati, ya, jasadnya iya, tapi rohnya senantiasa hidup. Bal ahyaun walakin la tashkurun, tapi kalian tidak menyadari. Di ayat yang lain, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, ya, dia tetap hidup di sisi Allah. Yurzaqun, terus mendapatkan rizki, kenikmatan. Nah, kita bersyukur hari ini salah satu amalan yang mudah-mudahan akan memperberat timbangan kebaikan, yaitu kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, yang dengan membacanya maka satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Satu huruf. Nah, kita bukan cuma sekedar membaca, tapi insya Allah kita mencoba untuk memahami, mentadaburi. Basisnya itu berdasarkan beberapa literasi dari tafsir Al-Quran. Kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya sebagai pedoman kehidupan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat. Hari ini kita akan mentadaburi suratnya, surat Al-Baqarah, ayat 44, 45, dan 46. Nah, sekarang modelnya kita baca dulu bareng-bareng, ya. Baca bareng-bareng biar kita nyambung dengan ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Ya. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat ke
44, 45, dan 46. Nah, salah satu ayatnya nanti ada hampir sama dengan yang tadi dibaca. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Tapi bedanya kalau yang tadi innallaha ma'as-sabirin, kalau ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, itu ada Quran yang wakaf Quran banyak banget, alhamdulillah. Cuma saya request aja di lemari paling bawah itu Quran. Nah, kalau Quran itu di atas. Nah, yang bacaan-bacaan itu boleh itu di bawahnya. Ya, di bawah ada Quran yang paling gede itu ya. Naikin aja. Jadi kalau ulama tuh biasanya kalau perpustakaannya itu Quran tuh adanya memang levelnya itu di atas. Membiasakan. Kalau ada Quran terjemah, ada Quran tidak terjemah, maka Quran tidak terjemah. Baru Quran. Tapi jangan tinggi yang susah diambil, enggak ya. Maksudnya kita memuliakan Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Ta'ala. Ya. Saya bacakan, kalau yang mau buka Al-Quran silahkan kita bisa baca bareng. Kalau tidak silahkan menyimak. Karena menyimak saja, wa idza quri'al Quran, dibacain Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, Allah akan turunkan rahmat. Ya. Saya bacanya 3 kali, tapi 4, 4, 5, 6 berulang-ulang biar familiar, biar terbiasa. Khususnya buat anak-anak, jadi nanti terbiasa ketika pengen menghafal lebih mudah karena sering dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
Shadaqallah. Bulan lalu kita bicara bagaimana agar lisan kita menjadi lisan yang terjaga, sehingga kita nggak asal bicara, nggak asal ngomong. Nah, salah satu perkataan terbaik di dalam Al-Quran adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, ahsanu qawlan, perkataan terbaik adalah da'a ilallah. Ya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngajak orang kepada Allah, ngajak orang kepada kebaikan, itu kata Allah ahsanu qawlan dalam surat 41 surat Fussilat. Nah, salah satu hal yang diingatkan agar dakwah kita ngajak kepada orang lain itu bisa efektif, ya, bisa berbekas, ya, maka salah satunya kita diingatkan dengan kalimat pertanyaan, atamuruna nasa bil birri, apakah kalian, itu artinya apakah, ta'muruna, kalian menyuruh, an-nasa, manusia, bil birri, melakukan kebaikan, tapi watan sauna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal dan kalian membaca kitab. Kata Allah, afala ta'qilun, emang kalian gak mikir? Kalau kata orang Betawi, gak punya otak, gak punya akal. Orang diperintahin, lu sendiri enggak. Orang disuruh, dia gak ngerjain. Orang dilarang, dia ngelakuin. Dan ini, kalau saya baca salah satu tafsir, terjemahnya katanya, ini salah satu yang membuat dakwah itu berat, ya, untuk diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena ya dianya aja nggak ngerjain. Antara perkataan dengan perbuatan nggak match, nggak nyambung. Dan ini sifatnya pertanyaan dari Allah. Apakah kalian itu nyuruh orang melakukan kebaikan, tapi kalian lupa terhadap diri sendiri? Ya. Di dalam kajian yang lain, dalam tafsir itu seperti lentera. Ya. Ya. Dia punya cahaya menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri terbakar. Ya. Karena kebaikannya itu bukan buat dirinya, tapi cuma buat orang lain. Na'udzubillah. Ya, maka da'a ilallah, ikhlas. Ya. Niatnya ikhlas, kemudian mulai dari diri sendiri. Ada semboyan tuh, aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan serulah orang lain. Selalu dimulai ibda binafsika, mulailah dari diri sendiri. Kalau konteks keluarga, mulailah dari keluarga kita dulu. Jangan yang jauh-jauh, karena urutan kita beramal itu dari pribadi meluas keluarga, meluas lingkungan, baru konteksnya negara, baru dunia. Tapi apakah kita nggak kesini kalau ini belum selesai? Enggak, semuanya dilakukan bersama.
Apalagi sekarang untuk mendunia itu nggak perlu pakai paspor. Dalam artian sifatnya itu online. Yang kita upload saat itu dunia bisa baca. Walaupun dengan strategi biar bisa dibaca, biar viral, biar viral gitu kan. Ada strategi pemasarannya. Tapi kebaikan kita sekarang bisa ke sini nih. Sebagaimana keburukan kita bisa mendunia, na'udzubillah. Ya. Kalau udah ditayangkan tuh di YouTube, media sosial, itu kan terbuka untuk umum, udah. Sebagaimana keburukan kita akan mendunia, maka kebaikan kita juga bisa mendunia. Bahkan orang yang nggak melihat, pas ada rekamannya, oh ternyata. Bahkan kita udah wafat pun masih ada jejak-jejak digital. Ya. Jadi selalu mulai dari diri kita. Maka ayat ini adalah teguran. Khususnya buat siapa? Buat para da'i, buat para ulama, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Oh berarti bukan buat saya. Loh, kita kan orang tua. Kita sering ngajak kepada anak kita kepada kebaikan. Tapi sementara kita nggak ngerjain. Kita sebagai suami minta kebaikan itu dilakukan oleh istri-istri kita. Sementara kita nggak mencontohkan. Bukankah ayat ini jadinya berlaku umum? Walaupun ayat ini sebenarnya awalnya khusus. Teguran bagi pendeta rahib-rahib Yahudi. Bani Israel. Ya, zaman Nabi Musa. Maka di ayat atas itu, ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nanti ada ayatnya setelah ayat ini tuh di bawahnya lagi, ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dia sebabnya khusus tapi berlaku umum. Ya. Jadi salah satu belajar Quran tuh ada ayat-ayat yang memang sebabnya bukan buat kita semua, sebabnya orang-orang tertentu. Tapi karena dia ayatnya sifatnya umum, itu berlaku bisa kita gunakan. Contoh, Pak. Kapan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Hampir setiap habis sholat. Tahu nggak kalau ayat itu adalah ayat yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Jangan sampai kita punya pemahaman gini nih, kita nggak pantas baca doa itu. Kenapa? Kan kita bukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kan Rabbana atina, bukan Rabbana atina, Rabbana la dolamna anfusana. Rabbana atina itu tentang ayat-ayat haji. Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau kita punya doa buat anak-anak kita. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Tapi karena doanya sifatnya umum, maka kita gunakan. Contoh dalam hadis misalnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Ini sering kita bahas. Doa kalau Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini itu hasil pertanyaan dari Siti Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang aku pinta? Apa yang aku baca? Maka diajarkan oleh Rasulullah, quli, katakanlah ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, terus kita baca, ya. Walaupun saat itu Rasulullah nggak mengatakan, nanti kasih tahu kepada umat Islam semuanya, baca ini. Enggak.
Ini namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah kalau kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Al-ibrah pelajarannya bukan karena bi khusus bi umumil lafzi, kita ambil karena lafaz ungkapannya yang umum, la bi khususis sabab, bukan karena sebabnya yang khusus. Ya. Kalau doa sebabnya yang sifatnya umum itu nggak banyak. Hampir kebanyakan doa-doa kita tuh doa-doa para nabi kita baca. Ya. Ya. Tapi kita menggunakan doa ini secara umum. Sama dengan konteks ayat ini. Ayat ini adalah rahib Bani Israel, orang-orang Yahudi yang banyak mengajarin orang pada kebaikan, tapi dia nggak ngerjain. Nah, pelajaran juga buat kita sebagai umat Rasulullah SAW, karena cerita dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran buat kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka, kata Allah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dalam ayat ini kita belajar apa? Jangan sampai kita seperti mereka yang ditegur oleh Allah, mengajarkan kebaikan, tapi dia nggak ngerjain itu. Menyuruh kepada kebaikan, dia bukan pelakunya. Melarang kepada kemungkaran, tapi dia menjadi pelakunya. Na'udzubillah. Bagaimana dalam konteks kita, dalam rumah-rumah kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita, ya, kebanyakan kekurangan figur yang bisa menjadi contoh. Nah, maka dakwah itu salah satunya al-qudwah, yaitu teladan. Nah, maka secara tidak langsung ayat itu mengatakan, yang kamu kerjakan, yang kamu perintahkan, itu yang udah kamu kerjakan. Orang disuruh bangun pagi, dianya nggak bangun pagi. Ya saya gitu kan, namanya ngajar ngaji gitu kan. Yuk kita perhatikan keluarga. Pertanyaannya, saya memperhatikan keluarga saya apa enggak? Sebab kita ngeri nih. Kalau mental dai seperti saya itu, tujuannya semata-mata apa? Ya, ingin mendapatkan insentif ketika ngisi, bukan memberikan pelajaran. Khawatir. Ya. Jadi nilainya itu cuma sekedar transfer ilmu, bukan pelajaran, bukan nilai yang diberikan. Tidak berbasis keteladanan, tapi teori. Wah, ngeri, Pak. Ya. Itu kalau saya sebagai orang yang biasa ngisi ceramah. Tapi kita juga sebagai orang tua, orang dewasa yang ada di rumah-rumah kita, jangan sampai mental seperti ini ada dalam diri kita. Alhamdulillah. Bahkan di ayat yang lain, kalau dalam tafsir itu sampai dikorelasikan surat kedua ayat 44 tadi dengan surat 61 itu, ayat 3 itu. Ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun. Coba deh buka deh. Surat 61 surat apa? Subhanallah ma fis samawati wa fil ardh. Ayat kedua, ya bukan ayat ketiga ya. Nah, kita berikan kesempatan adik kita. Surat 61 surat apa, Dek? As-Saff. Ada As-Saff, ada As-Saffat ya. Kalau As-Saffat itu surat ke-37. Kalau As-Saff itu surat ke-61. Gimana terjemahnya, Dek? Boleh bantu. Ayat kedua.
Pak Haji Khaidir, Allah. Mengapa wahai beriman akan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Terus ayat 3-nya. Itu sangatlah dibenci sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Masya Allah. Kaburo, amat benci Allah, amat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang gak dikerjain. Bayangin tuh, yang benci Allah. Kita dibenci sama tetangga aja gak enak tuh hidup. Jalan tuh kayaknya tuh sempit gitu kan. Pengen ke sono, ya ada dia. Mau ke sini, ya orang pada gak seneng sama kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenci. Kan gak ada tempat menghindar. Bumi ini milik Allah. Ya. Apa sebabnya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Disinilah pentingnya kejujuran. Di sini pentingnya muwafaqah. Muwafaqah itu setuju kan ya. Muwafaqah itu artinya selaras. Bainal aqwal, antara perkataan, wal af'al, dan juga perbuatan kita. Jadi kalau orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akhlak seperti ini akan tertanam. Khawatir hidupnya dalam kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita pahami, kebencian itu terhadap amal perbuatan yang paling sering itu cerai. Abghadul halali indallah wa talak. Ya, perbuatan halal dibenci Allah itu tolak. Ternyata bukan cuma itu. Ketika lisan kita mengatakan sesuatu yang kita nggak kerjain, maka saat itu adalah kita dalam posisi Allah sedang benci kita. Ya. Makanya bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau dikaitkan dengan sifat orang munafik. Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik tandanya ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia bohong. Mengatakan sesuatu yang enggak benar. Dia enggak kerjakan. Wa idza wa'ada akhlafa, janjinya dia khianati. Janjinya dia ingkari. Wa idza tumina khana, dikasih amanah dia berkhianat. Dan atamurun nasa ini ada di awal-awal suratul Baqarah. Yang mana di awal itu ada 3 sifat 3 golongan manusia, orang beriman, orang munafik, dan orang kafir. Di awal-awal surat Baqarah. Ayat 1-5 itu bicara orang beriman dan bertakwa. Ayat 6-7 surat Al-Baqarah bicara orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 bicara tentang orang-orang munafik. Nah, salah satunya dikuatkan dalam kasus ini. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Maka ketika kita ingin menyuruh orang lain kepada kebaikan, kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh. Ya. Saya sangat miris ketika seorang musyrik di sebuah pesantren, saya tanya, dalam kesempatan kumpul kan. Nah, biasanya saya banyak nanya tentang ibadah. Ya, apalagi kalau udah setoran Quran itu sampai 30 juz semuanya itu. Biasanya standarnya itu saya tanya qiyamul lailnya. Karena biasanya harusnya itu berbanding lurus antara qiyamul lail dengan banyaknya hafalan. Ya, karena murojaah yang paling indah itu sebenarnya ketika kita bisa baca dalam qiyamul lail kita. Karena kan panjang bacaannya. Sebagaimana Rasulullah pernah 3 surat panjang dalam 1 rakaat. Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat baru ruku. Nah, orang-orang yang biasanya itu ya hafal Quran, biasanya itu memperpanjang aktivitas sholat malamnya. Sampai pada kesempatan saya nanya, berapa kali antum qiyamul lail dalam sepekan? Ya, beberapa orang tanya, sekian. Ada 1 orang tuh, pekan ini nggak ada Ustaz. Nah, kalau yang nggak ada, saya tanya lagi, pekan lalu ada apa enggak qiyamul lailnya? Nggak ada Ustaz. Oke, tambah lagi tuh, 2 pekan lalu ada qiyamul lailnya enggak? Enggak ada Ustaz. Ini karena tinggalnya di pesantren. Waktu itu saya lagi pas di pesantren. Oh gitu. Alhamdulillah jujur. Ya, karena kita minta jujur ketika bicara, jangan sampai ini. Ya, dan dia tahu itu. Ya. Nah kemudian kaget saya. Oke, 1 bulan ini ada nggak qiyamul lailnya? Nggak ada juga. Nah ini udah mulai nih. Kalau yang udah seperti ini enggak, langsung nanya sholat subuhnya. Pertanyaan saya, ente sholat subuh berjamaah apa enggak? Berjamaah Ustaz. Masbuk apa enggak? Masbuk. Berapa banyak masbuknya? Hampir setiap hari. Nanya nambah lagi. Kenapa bisa masuk? Kesiangan. Tiap hari kesiangan? Iya. Nanya lagi tuh, emang ente tidur jam berapa? Baru ketahuan tidurnya jam 1. Ya. Banyak aktivitas yang gak ada gunanya yang dia lakukan. Ya. Ini contoh. Ya. Terus saya bilang, antum itu di sini kan guru, musyrif, pengarah kepada para santri. Ya. Maka hati-hati. Ya, ketika kita justru ngajarin anak-anak itu sholat subuh berjamaah, bahkan kita punya program qiyamul lail berjamaah, sementara ente sendiri enggak. Nah, kita khawatir. Itu dalam konteks lembaga. Sekarang bagaimana di rumah-rumah kita? Makanya kalau saya coba pahami ya, ada sebuah hadis itu yang tentang qiyamul lail, kata Rasulullah gini, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qoma minal laili, dia bangun malam, wa sholat, kemudian sholat. Jadi laki-laki itu bangun malam sholat. Setelah sholat, baru wa aikozo imro'atahu. Setelah sholat, dia bangunin istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya nggak mau bangun, nadhoha fi wajihi halma, maka dia akan perciki air di mukanya. Tapi susunan hadisnya itu gitu. Bangun, sholat dulu, baru bangunin istrinya. Artinya apa? Dia jadi teladan. Jadi kalau dia ngajak istrinya lebih mudah. Mah, udah ginari, ya mulai yuk. Emang papa udah? Udah. Enak. Tapi kalau, mah, ya mulai, papa udah? Belum. Udah papa duluan aja. Gitu kan. Ada penolakan. Karena memang keteladanan itu menjadi kunci suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Keteladanan. Ya. Maka bersyukurlah kalau kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ya. Jadi sebelum lisan kita itu ngajak orang, memang kita udah terbiasa melakukan itu. Dan itu aja belum tentu orang ikut sama kita. Jangan-jangan ya, orang jauh dari agama gara-gara ngelihat kita yang jauh dari nilai tadi. Ah, dia aja kayak gitu, gue jadi males aku masjid gitu. Ya kan kita nggak ngerti gitu kan. Ah, dia yang ustadz tadi kayak gitu kan. Saya ngerasain tuh awal tahun 2000 ketika saya ke Depok tuh, emang kebanyakan masjid masih sepi-sepi. Sekarang tuh alhamdulillah, qadarullah, masya Allah, alhamdulillah saya bersyukur. Khususnya di perumahan tempat saya itu sepi. Ya.
Saya pernah azan, imam dan makmum secara bersamaan. Karena nggak ada jamaahnya. Tahun 2000. Belum lama sebenarnya, tadi 24 tahun yang lalu. Tahun 2000. Saya pada kemana nih? Nah, saya qadarullah karena ngaji cukup lama ya, dari SMP, SMA. Jadi terbina itu untuk senantiasa menghidupkan masjid. Ya. Karena sebelum nikah aja saya jadi bendahara masjid. Ya. Setelah nikah baru pindah dan berhenti. Saya serahkan. Tapi qadarullah seperti itu. Ya, kondisinya. Kenapa sepi? Saya tanya, di sini yang sesepuhnya gimana? Ya, ada merbotnya ada, cuman sering kesiangan. Padahal tidurnya di samping. Lama-lama akhirnya merbotnya ngaji sama saya juga waktu itu. Saya tanya, kok sepi di sini? Kenapa? Ada nggak ustadznya? Ada ustadznya di pojok lo, blok ono. Tapi nggak pernah ke masjid. Ya. Iya, nggak pernah ke masjid. Kenapa? Nggak tahu saya. Pantes jamaahnya sepi. Tapi ketika kita udah membiasakan diri tuh, lama-lama ikut, termasuk anak-anak kita. Kalau kata orang Betawi itu ngintilin gitu ya. Apa aku ikut ke masjid ya, Masya Allah. Kenapa? Karena kita biasa. Tilawah di rumah. Sengaja tuh buka Quran, ba'da maghrib. Ya. Ada tuh sebuah film cukup bagus tuh. Tapi saya rasa memang cuma buat konten ya. Jadi ketika di rumah, ternyata seorang bapak lagi megang handphone, ibunya megang handphone, anaknya di laptop, semuanya fokus masing-masing. Sampai bapaknya tersadar. Ini kumpul rame-rame, nggak ada ngomong. Diambil handphonenya ditaruh, diambil buku 2. Istrinya dikasih buku, langsung tutup handphone. Ya anaknya ngelihat bapaknya sama ibunya pakai buku, ditutup laptopnya, dia ambil buku, duduk bertiga baca buku sebelum pulang. Ya Allah, ini nuansa ini kan nuansa keteladanan. Kenapa minat baca anak-anak kita rendah? Karena kita kan nggak pernah baca. Ya. Paling nggak dilihat sama mereka tuh kita rajin baca. Termasuk baca Quran. Ya, susah gitu. Sholat duha berat. Kenapa? Karena memang kita termasuk yang jarang. Tapi kalau kita udah terbiasa, masa sih gitu kan? Keteladanan itu nggak melekat. Paling nggak jadi frame tuh alam bawah sadar anak-anak kita. Oh iya, ya karena melakukan kebaikan. Ini ya, ayat yang 44. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ketika dakwah kita ngajak orang itu ya bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Maka jangan ngandelin karena kita ini punya ilmunya, bukan cuma itu. Pertama keteladanan, yang kedua di ayat berikutnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah gabungkan 3 hal ini. Ya, ngajak orang pada kebaikan, kemudian bingkai dengan kesabaran, hiasi dengan memperbanyak sholat, banyak munajat kepada Allah. Dan ini yang diingatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. 3 hal tadi ya. Jadi setelah dakwah itu ngajak kepada kebaikan, ada as-sabr, ada as-shalah. Ya. 3 hal ini. Saya melihat urutan ini ketika baca tafsirnya sebelah, Masya Allah. Iya ya. Kadang-kadang kita ngajak orang kepada kebaikan seakan-akan sekali ngomong tuh bisa jalan. Enggak. Ya. Maka bingkai dengan apa? Dengan kesabaran. Surat Luqman surat 31. Ya. Kita nggak lama ya, maksimal sampai 8:30. Yang penting nilainya ini kita amalkan ya dalam kehidupan kita. Ayatnya ayat yang ke-17 ya.
Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang munkar, dakwah. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah terhadap apapun yang menimpa. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah urusan yang besar. Dapat deh baca terjemahnya. Tadi nggak sempat. Ayat 17. Terus? 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 Masya Allah. Ya. Jadi nasihat kepada anak tuh dengan 3 hal ini. Ya bunayya aqimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Nah, di dalam surat Al-Baqarah tadi juga itu. Pertama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kemudian kata Allah, wasta'inu, mintalah kepada Allah pertolongan, bisabri, dengan kesabaran, wassalat, dan juga semakin dekat hubungan kita dengan Allah melalui salat-salat kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka sungguh hal yang besar salat itu kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam mengajak orang kepada kebaikan, sabar. Sampai kapan kesabarannya? Kita yang wafat atau dia yang wafat duluan? Gitu aja. Selama masih hidup kesempatan itu, maka dakwah itu ngajak kepada kebaikan, jangan pernah berhenti, walaupun dalam bentuk doa kebaikan buat mereka. Ya, misalnya mohon maaf ya, kita belajar dari kisah Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh ngajak anaknya. Kapan Nabi Nuh berhenti ngajak anaknya? Ketika anaknya udah tenggelam. Ya, sampai kalimat terakhir, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke perahu bersama kamu. Itu dakwahnya Nabi Nuh kepada anaknya. La takun ma'al kafirin, jangan engkau bersama dengan orang-orang kafir. Tapi anaknya nggak mau ikut. Sampai akhirnya ditenggelamkan, fakana minal mughraqin. Tenggelam. Jadi belajar dari situ, selama masih ada kesempatan, doain. Ya. Apalagi buat anak-anak kita, buat cucu kita. Ya. Habis anakku mbak doraka gitu lah. Saya seminggu lalu ya, itu ada wawancara seorang ibu di panti jompo. Diwawancarain, kenapa ibu bisa ada di sini? Kata dia, saya dititipkan anak saya di sini. Mereka sibuk, nggak bisa merawat saya. Sedih. Ya. Tapi apakah ibu ada dendam sama anak? Enggak. Biarkan saja. Saya bilang, Masya Allah, hati seorang ibu itu sampai kayak gitu. Ya. Padahal kalau kita balik ya, perhatian orang tua sama anak tuh. Ya, saya sebelum kesini itu dititipin cucu sama anak saya. Bukan titip, dia ada acara di dekat sini, walau rumahnya di Ciputa, sebentar gitu kan. Ya anaknya nangis kan, cucu tuh. Dia apain aja susah gitu kan. Ya, kemudian ada anak saya yang nomor 2. Saya bilang, beginilah orang tua ketika ngerawat anaknya. Itu anak kecil baru 3 bulan, nangis, susah, nggak bisa ngomong, apa yang dirasakan, ditidurin nangis, lagi ditidurin gitu kan. Nangis, duduk nangis, digendong nangis, keluar nangis, asal bingung, kita juga gimana? Alhamdulillah tuh, sebentar tidur lagi, bangun lagi gitu kan. Emang aku pengen isi taklim nih.
titip dulu, saya titipkan ke istri, tak tinggal gitu kan. Cuma saya ingatkan seperti itu. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi ternyata jarang sampai seperti itu kasih sayang anak kepada orang tuanya. Tapi tadi saya belum saya buka di grup RW. Ada 2 orang anak yang bersengketa dengan saudaranya, sama-sama anak bersengketa. Mereka rebutan untuk ngurus ibunya. Jadi masing-masing itu berubah. Ya. Saya bilang, Masya Allah, ini bahagia banget punya orang tua, jadi orang tua kayak gitu. Jadi anaknya terebutan. Pokoknya ibu sama aku aja. Enggak, sama aku pokoknya. Bilang, Masya Allah. Ya. Nikmat. Tapi punya anak-anak seperti ini kan bukan sesuatu yang sekali jadi. Butuh tarbiyah, butuh pendidikan yang panjang. Maka kalimatnya kama robbayani shogiro. Sebagaimana orang tuaku robbayani mendidikku. Robbayani itu bukan menyayangi, mendidik. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Bukan kama rohimani, sebagaimana mereka menyayangiku. Tapi kita bukan cuma disayang, diberikan bekal pendidikan. Maka tidak mungkin seorang anak bisa bicara kecuali salah satunya qadarullah melalui ajaran dari orang tuanya. Nah, sehingga ketika kita menjadi teladan terbaik di rumah-rumah kita, Masya Allah, nikmat. Ya. Tapi butuh kesabaran. Ya. Apalagi kita dakwahin orang, kayak ngajar ngaji kayak gini kan. Kalau nggak sabar-sabar gitu kan, ya kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu kan. Iya. Apalagi kalau ngaji udah mulai pakai hafalan, Pak. Terasa banget. Iya, karena kan nggak kan jiping nih kan, ngaji nguping gitu kan, dengar gitu kan. Coba bulan depan ayat yang tadi Atak Murunan Nasa 3 ayat kita storin masing-masing. Wah, udah mulai itu. Pas udah waktunya, ya gue belum hafal. Datang enggak gitu. Maka ada pengajian tuh akhirnya nggak datang, kenapa? Habis ada setoran hafalannya di situ gitu. Nah, biasanya saya cuma menyarankan sebaiknya dihafalin agar jadi bekalan. Nah, poin yang terakhir, yang kedua tadi ya. Jadi berdakwah, kemudian sabar dan sholat. Dan sulit melaksanakan sholat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ayat yang berikutnya itu adalah syarat hati ketika kita pengen khusyuk dalam sholat. Apa syaratnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kondisi hati yang khusyuk itu adalah hati yang mereka meyakini bahwa akan berjumpa dengan Allah dan bahwa dia akan kembali kepada Allah. Sehingga seakan-akan sholatnya itu adalah sholat yang terakhir kali dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholatul muwaddi, sholat perpisahan. Jadi kalau udah perpisahan biasanya itu kekhusyukan tuh hadir. Coba ini kan haji sama umroh Pak ya. Pertama kali orang datang ke Mekah melihat Ka'bah gimana kira-kira? Apa yang dirasain? Bisa nangis nggak? Bisa nangis. Tapi kemudian dia masuk ke hotel, istirahat. Dia tawaf lagi, nangis nggak berikutnya? Yang keempat? Kelima? Kapan dimulai nangis lagi? Tawaf wada. Berasa nggak? Ya, kenapa? Karena dia akan meninggalkan. Ya. Nah, itu analoginya sholat sebagaimana kita seakan-akan kita akan meninggalkan dunia.
Maka di ayat ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, orang yang khusyuk siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang menyangka bahwa dia akan ditemui Allah oleh Allah, dia akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada. Itu kondisi hati untuk khusyuk. Yang tadi ayat 46-nya. Iya kan, 44, 45, 46. Ya. Yang tadi kita baca, ya. Sampai 46. Nah, 46-nya itu bicara penjelasan tentang bagaimana kondisi hati seseorang ketika pengen khusyuk dalam sholatnya. Tapi kondisi hati aja nggak cukup. Kondisi lingkungan juga harus dipahami. Ilmuannya juga ada. Memahami apa yang dibaca itu salah satu menghadirkan khusyuan. Tadi kan dibaca langsung, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita nyambung itu enak tuh. Ya. Ayat tentang musibah dapat. Kenapa kita berat buat khusyuk, hatinya udah oke, ya, dalam kondisi memang sholat terakhir, tapi ketika dibacakan kita nggak ada yang nyantol sama sekali tuh, sehingga pikiran kita melayang kemana-mana, ya, yang ngelihat di depannya bisa jadi nggak khusyuk, gitu kan? Udah gitu faktor lingkungan tidak mempengaruhi kekhusyuan. Siapa di depan kita? Ya, pakai baju koko putih, ya, dalamannya kelihatan pada bolong-bolong. Allahu Akbar, ya. Yang orang bajunya cakep gitu kan, tapi dalamnya pada cetian gitu masih dipakai aja. Makanya saya termasuk nggak pas ya ketika ada orang tuh sholat pakai baju partai, ya, pakai baju bola gitu. Ya, walaupun khusyuk buat dirinya, tapi mengganggu orang apa enggak? Ini penting. Iya, walaupun dia ngelihat tempat sujudnya kan seperti panorama foto tuh kan kelihatan. Allahu Akbar. Messi. Kan ada tulisannya di belakang. Apalagi anak-anak bola sekarang kan ada namanya dia kan. Allahu Akbar. Oh, ini yang namanya Gilfari itu yang tadi ngegolin. Bagus banget pemainnya gitu kan. Ternyata bukan cuma itu. Ya. Termasuk yang sering saya ingatkan, merek sarung. Nih sengaja nih. Saya ada mereknya enggak? Enggak ada, karena mereknya saya tarik ke atas. Ya. Itulah kita jadi sumber, ya. Kan kalau orang kan kalau lihat tempat sujud, kan kelihatan tuh mereka. Allahu Akbar. Wih, BHS benang double 1,5 juta tuh harganya. Saya ada mereknya, cuma saya balik di atas. Ini kan ajang promosinya produk sarung di sini. Kelihatan dari yang belakang. Gitu. Nah, saya coba balik, sarungnya Samarinda. Ternyata atas bawah. Coba deh, ada yang Samarinda tuh yang tenun, atasnya merek, bawahnya merek. Udah dibalik, balik dah tuh. Sambungannya di belakang. Cuman kalau orang ngerti sarung, ya nggak bisa pakai sarung. Kenapa? Sambungan di belakang. Sambungan tuh di depan. Itu cara pakai sarung. Pala sarungnya. Iya kan? Mereknya di belakang kan? Iya. Itu contoh. Kita khusyuk di belakang. Saya pernah sholat, habis selesai sholat sunnah di belakang, baru mau takbir, gambarnya baju pakai yang stickman, tahu stickman nggak? Stickman tuh gambar kayak gini deh, ya. Nah, kayak gini. Tapi gambar orang sodomi, bentuknya kayak gini, orang lagi sodomi di baju gini. Astagfirullahaladzim. Saya mikir tuh, saya sholat, selesai sholat saya gandengin aja. Besok ganti baju.
Ente nggak tahu gambarnya apa, emang gambar apa gitu. Coba lihat tuh gambar sodomi kayak gitu ente pakai buat sholat. Astagfirullah. Oh iya ya, kaget. Ini penting khusyuk dari sisi yang lain. Ya. Tapi di ayat ini bicara kondisi hati kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menghadirkan kebaikan untuk diri kita, ya, di dalam keluarga-keluarga kita, dengan menghadirkan keteladanan diri kita dalam kebaikan, sehingga apa yang kita ingatkan, apa yang kita perintahkan, dan apa yang kita larangkan itu insya Allah akan lebih efektif karena kita menjadi orang yang patut dicontoh. Yang kedua, bingkai dengan kesabaran. Jangan mau buru-buru. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat itu benar sabar. Yang ketiga, jadikan pertolongan sabar kita juga sholat. Doain. Ya, posisi terbaik seseorang terdekat seorang dengan hambanya, kata Rasulullah, wa huwa sajidun, ketika dia lagi sujud. Ya. Maka kata Rasulullah, fa'aksirud du'a fis sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud-sujud kita. Karena kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhan. Dan yang terakhir, untuk menghadirkan kekhusyuan kita khusus dalam sholat-sholat kita, jadikan diri kita adalah orang-orang yang yakin kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah, kita harapkan sholat kita adalah sholat terbaik. Aku lupa lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.